Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kami padamu ya Rabb, karena hari ini walaupun dari media YouTube ini kau sempatkan kami untuk menuntut ilmu, ya Rabb, jadikanlah wasilah pertemuan kami ini walaupun dari media YouTube ini menjadi keberkahan bagi kehidupan kami. Kemudahkan jalan-jalan kami dalam menelusuri dunia yang fana ini agar bisa bertemu denganmu di yaumil akhir. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa bertetangga dengan Rasulullah di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan bahas tentang kontak mata dan 3M. Apa itu kontak mata dan apa itu 3M? Baik teman-teman, kita lihat. Ini dia. Kontak mata. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, kontak listrik ketika dipencet itu hidup. Nah, mata juga seperti itu. Dia punya kontak. Ketika dipencet hidup. Kenapa harus kontak mata gitu? Kenapa bisa nggak kita konseling itu tanpa pakai kontak mata? Nah, ini kita bahas kenapa. Pertama, orang-orang yang ketika konseling itu memakai kontak mata di hadapan klien, dia akan terlihat percaya diri bahwa dia orang ini yang ahli, dia bisa menyelesaikan masalah si klien. Yang kedua, memberikan sentuhan psikologis. Orang-orang akan tersentuh. Kenapa? Kita memang menghadirkan hati, pikiran, mata kita, telinga kita, mulut kita hanya untuk klien. Nah, dengan seperti itu akan terjadi ikatan hubungan yang baik antara konselor dengan klien. Klien akan merasa diperhatikan, dipedulikan. Karena dengan kita melihat klien, itu tandanya kita peduli, kita antusias, kita memperhatikan apa yang disampaikan klien. Bukankah ini yang kita harapkan? Walaupun kita tidak punya masalah ya, tapi akankah ini yang kita harapkan dari orang-orang? Ya, dalam seharian pun kayak gini. Coba bayangin ketika teman-teman sedang ngomong nih, kemudian teman saudara itu sedang main HP. Dia hanya memberikan telinganya saja untuk saudara, dengan matanya tidak, hatinya tidak, pikirannya tidak. Bagaimana perasaan teman-teman? Pasti membuat teman-teman tidak nyaman. Nah, makanya kenapa di konseling itu penting kontak mata. Nah, kontak mata ini ukurannya pas foto, seperti gambar abang ini ya. Nah, gitu pas foto dari dada ke atas. Dan gak boleh menatap pada satu titik. Contoh, di hidung saja, di mata saja, di telinga saja gak boleh. Jadi dia lebih kepada komprehensif secara keseluruhan pas foto itu. Coba teman-teman lihat foto ini. Bisa lihat secara keseluruhan dari ini? Dari gambar ini? Bisa. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah kontak mata itu. Nah, berikutnya ada 3M. 3M itu singkatan dari mendengar, memahami, merespon. Kita tidak akan bisa merespon klien dengan baik ketika kita belum memahami apa yang disampaikan klien. Maka kita butuh telinga yang memang benar-benar kita serahkan, kita fokuskan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien kita. Mendengarnya dengan penuh perhatian. Dari detail apa yang disampaikan oleh klien, kita memang paham.
kita memahami dengan cermat dan penuh makna apa sebenarnya yang dialami oleh klien. Kalau udah sampai di tingkat memahami ini, baru kita bisa merespon dengan tepat dan positif. Jangan sampai ketika kita merespon apa yang disampaikan klien bilang, enggak kayak gitu pak. Nah, ini berarti apa? Ada telinga yang tidak kita persembahkan untuk klien kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh klien kita. Nah, mendengar itu mendengarkan apa yang disampaikan dengan kata-kata. Apa yang disampaikan oleh klien kita dengarkan. Apalagi apa yang diperlihatkan melalui raut muka. Nah, kemudian ditunjukkan melalui gerak-gerik terkandung dalam perasaan dan pikiran dan apa ada di dalam situasi yang berkembang. Jadi semuanya itu kita dengarkan. Jadi tidak hanya melihat ya, raut wajahnya pun tuh bisa kita dengarkan. Kok bisa kan telinga mendengarkan suara. Nah ini lebih kepada makna apa namanya ya, kalau di Minang itu bahasa Malereang, bukan makna sebenarnya, tapi intinya kita bisa mendengarkan itu semua. Coba kalau wajah orang cemberut, kira-kira itu dia sedang apa? Dia nggak berkata-kata apa-apa, bisa nggak kita tebak? Bisa. Maka raut muka, gerak-gerik itu bisa kita dengarkan dengan mata hati. Maka hidupkan mata hati, serahkan telinga kita untuk klien sehingga Pak klien itu merasa memang kita itu memang perhatian padanya. Next. Nah, mendengar dengan penuh konsentrasi, fokus, nggak sedang main HP, nggak sedang menulis. Kita hanya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Terarah langsung kepada klien dan penampilannya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh klien, penampilannya seperti apa. Kita pakai kontak mata, daerah pas foto udah jelaskan tadi. Dengan kontak psikologis, ada kedekatan kita dengan klien. Kalau klien sudah merasa jauh dengan konselor, itu alamatnya konseling itu nggak akan sukses. Karena klien itu tidak akan merasa dekat dengan kita. Klien tidak akan merasa nyaman dengan kita. Kenapa? Kita sudah ada jarak. Maka bangun kontak psikologis yang baik dengan klien. KTPS. Nah, KTPS ini singkatan klien tidak pernah salah. Di awal sudah di pertemuan pertama itu sudah saya bahas ya. Klien tidak pernah salah itu bukan berarti klien itu tidak punya salah, bukan. Tapi yang ada di otak konselor itu, yang ada di pemahaman konselor itu, klien datang dengan maksud tujuan dia ingin berubah. Kita tidak boleh melihat masa lalunya. Apakah dia anak yang bandel, anak yang nakal. Tapi yang kita tahu, si klien punya potensi untuk berubah. Klien punya potensi untuk jadi orang-orang yang baik. Seperti apa yang kita harapkan. Kemudian dorongan minimal. Dorongan minimal ini nanti ada next teknik itu akan kita contohkan. Intinya seperti anggukan, kata ya, terus nah itu menunjukkan bahwa kita antusias. Next, memahami. Apa yang kita pahami? Isi pikiran dan perasaan klien. Apa yang dipikirkan klien, apa yang dirasakan klien itu kita bisa paham betul. Beneran tidak? Jangan-jangan lain di bibir, lain di hati. Nah, ini harus kita cermati sebagai konselor. Kecenderungan pribadi, ada kecenderungannya gimana? Kalau klien itu bisa jadi ada yang kecenderungan menyalahkan orang di luar dirinya. Jadi dia nggak punya salah, yang salah tuh orang lain aja. Nah, ini perlu dicermati. Kemudian kondisi diri dan lingkungannya. Karena klien hadir di hadapan kita itu membawa frame keluarganya.
Maksudnya gimana? Dia terlahir dari kecil itu bersama keluarganya, dan semua tingkah lakunya ditentukan atau dia pelajari dari keluarganya, dari lingkungannya. Jadi kita harus paham kondisi-kondisinya. Jangan sampai nanti misalnya klien itu bahasanya kasar, keras, terus kita bilang ini orangnya kasar. Belum tentu. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang berada di pesisir, yang tinggal di dekat lautan, yang debur ombaknya keras. Itu rata-rata orang-orangnya kalau secara budaya ngomongnya keras gitu. Kenapa? Kalau nggak keras mereka nggak kedengaran. Atau kita konseling 5 klien dengan orang yang budaya Batak, dari daerah Batak. Nah itu kan beda lagi. Maka itu maksudnya kondisi diri klien dan lingkungannya pahami. Kemudian masalah yang dialaminya dan situasi yang berkembang. Perkembangan situasi dalam konseling seperti apa. Yang tadinya dia biasa-biasa aja, ketika kita bahas orang tuanya dia menangis, berarti ada sesuatu gitu. Nah, next. Kenapa harus memahami? Memahami itu untuk mendeskripsikan kondisi klien. Kemudian mengambil kesimpulan dari apa-apa yang disampaikan klien. Untuk merumuskan kata kunci, sebenarnya masalah kliennya apa. Mengembangkan konsep-konsep baru dan menyiapkan respon yang runtut. Jadi itu pentingnya memahami ya. Nah, merespon. Nah, respon itu harus tepat. Apa yang tepat? Materinya berdasarkan inti yang dikemukakan klien. Kemudian materinya dalam ruang waktu yang sesuai dan disampaikan dengan bahasa yang tepat. Jangan sampai kita merespon pernyataan klien itu, klien bilang, enggak kayak gitu pak, salah bapak itu. Nah, itu kan berarti apa? Respon kita salah. Maka penting untuk kita pahami masalah-masalah klien. Nah, merespon juga harus positif. Isi responnya bermakna positif, tidak menjatuhkan. Ya iyalah, salah kamu. Kenapa juga kamu main sama dia? Itu kan respon juga, tapi negatif gitu. Penyampaiannya dapat terima dengan baik. Klien tidak merasa tersinggung. Kemudian mengarah kepada pendalaman permasalahan. Jangan sampai respon-respon kita itu ngawur, tidak ada mengarah pada pendalaman permasalahan klien. Nah, itu penjabarannya. Kemudian yuk let's practice. Nah, intinya praktek dari kegiatan ini. Tapi cukup pahami dulu. Nanti sesi prakteknya insya Allah di semester depan. Kalau ada yang tidak paham, silakan teman-teman tanyai di grup Telegram. Insya Allah akan saya bahas. Banyak maaf dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.